Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Syahban, kelas 06 PPKP 003. Saya akan mempresentasikan tentang masyarakat dan hukum internasional guna memenuhi tugas saya pada matkul hukum internasional. Baik, hukum internasional tercipta karena adanya suatu masyarakat internasional. Karena masyarakatlah yang menjadi dasar pembentukan hukum internasional. Masyarakat internasional dijadikan suatu landasan sosiologis dalam pembentukan hukum internasional. Masyarakat internasional terdiri dari sejumlah negara-negara di dunia yang sederajat dan merdeka, yang mempunyai kepentingan-kepentingan untuk melakukan hubungan secara tetap dan terus-menerus. Adanya masyarakat internasional sebagai landasan sosiologi hukum internasional, menurut Mokhtar Kusumatmaja, landasan sosiologi hukum internasional adalah: yang pertama, suatu masyarakat internasional ditandai dengan adanya sejumlah negara dan kebutuhan negara untuk mengadakan hubungan satu sama lain. Yang kedua, itu ada asas hukum yang bersamaan sebagai unsur masyarakat hukum internasional. Selanjutnya, hubungan antara masyarakat internasional dan hukum internasional. Yang pertama itu ada ubi societas ibius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Yang kedua, apabila benar hukum internasional itu ada, harus dibuktikan bahwa ada masyarakat internasional, tempat hukum internasional itu berlaku. Lalu ada latar belakang adanya hubungan antar subjek hubungan internasional. Yang pertama ada kenyataan fisik, yang artinya perbedaan negara yang satu dengan negara yang lain. Yang kedua, fakta pengikat non material, artinya adanya asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang sama yang berlaku di seluruh dunia tanpa kecuali. Selanjutnya, hubungan antar subjek hubungan internasional itu dibagi dua. Yang pertama, hubungan resmi atau hubungan tidak langsung. Itu disebut hubungan karena orang-orangnya tidak bertindak atas nama sendiri, tapi atas nama negaranya. Hubungan ini biasanya dilakukan dalam bidang politik, meliputi hubungan antar pejabat negara dengan pejabat negara lainnya, hubungan antar pejabat negara dengan pejabat organ internasional. Yang kedua, hubungan langsung atau hubungan perorangan, yang artinya mencakup hubungan perdagangan, hubungan kemanusiaan, hubungan kebudayaan, dan sebagainya. Lalu ada kedaulatan negara. Ini kedaulatan memiliki dua pengertian. Yang pertama ada pengertian negatif, yaitu bahwa negara tidak tunduk pada ketentuan hukum internasional dan keluasan apapun dan dari manapun datangnya tanpa persetujuan negara. Yang kedua, pengertian positif, yaitu bahwa kedaulatan memberikan pimpinan yang tertinggi atas rakyatnya dan memberi wewenang penuh atas mengeksploitasi sumber-sumber alam yang ada di negara tersebut. Lalu ada aspek utama kedaulatan menurut konsep hubungan internasional. Yang pertama ada aspek eksternal kedaulatan, yaitu hak setiap negara untuk secara bebas berhubungan dengan negara yang lain. Yang kedua, aspek internal kedaulatan, hak eksekutif suatu negara untuk menentukan bentuk dan kerja serta tindakan lembaga-lembaga negara. Yang ketiga ada aspek teritorial kedaulatan. Kekuasaan ini penuh dengan eksklusif yang dimiliki negara atas individu dan benda-benda yang ada di wilayahnya. Lalu ada kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi, mengandung dua perbatasan, yaitu satu, kekuasaan itu terbatas pada batas-batas wilayah yang memiliki kekuasaan tersebut. Yang kedua, keluar dari wilayah negara tersebut, maka akan ditemui batas kedaulatan negara lain. Selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat internasional. Yang pertama itu negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat. Yang kedua, hubungan nasional yang satu dengan yang lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat. Yang ketiga, masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka, seperti seorang kaisar pada zaman ratus tahun pertengahan dan paus sebagai kepala gereja. Dan hubungan selang negara-negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil alih pengertian lembaga hukum perdata dan hukum Romawi. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.